Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak ibu yang soleh-soleha, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Matematika kelas 6, bab 1.2, operasi hitung bilangan dan sifat-sifat operasi hitung bilangan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini agar anak-anak dapat memahami bagaimana operasi hitung bilangan yang ada pada matematika dan bagaimana sifat-sifat operasi hitung bilangan tersebut. Di dalam sebuah bilangan bulat, kita mengetahui ada 4 operasi hitung bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, kita mulai dari penjumlahan dua bilangan negatif, misalkan minus 2 dan minus 3 kita jumlahkan. Maka bisa kita ibaratkan dalam garis bilangan. Garis bilangan seperti yang kalian bisa lihat pada layar, itu kita mulai dari minus 2, berarti 2 langkah dari angka 0. Kemudian kita tambahkan dengan 3 langkah ke kiri dari angka minus 2 menjadi minus 5. Maka minus 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 5. Selanjutnya adalah penjumlahan bilangan positif dan negatif, yaitu misalkan angka 3 ditambah minus 4. Maka garis bilangannya dari angka 0, 3 langkah ke kanan menuju angka 3 positif. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif 4 karena bernilai berlawanan, maka arah garis bilangan ke sebelah kiri sebanyak 4 langkah menuju angka minus 1. Selanjutnya pengurangan bilangan positif dengan bilangan negatif, contohnya 4 dikurang minus 3. Maka pengurangan bertemu dengan angka minus, operasi hitung bilangan berubah menjadi penjumlahan. Jadi 4 dikurang negatif 3 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Mengurangkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contoh, minus 3 dikurang minus 9. Karena tanda kurang bertemu dengan minus, maka berubah tanda operasi menjadi penjumlahan. Maka minus 3 ditambah 9 sama dengan 6. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Apabila dalam sebuah kalimat matematika atau soal terdapat 2 operasi hitung bilangan, maka penjumlahan dan pengurangan karena sama-sama kuat, pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri. Contoh, 5 dikurang 8 ditambah 6 dikurang 7, maka kita akan menyelesaikan dari yang paling kiri, yaitu 5 dikurang 8 dulu, baru ditambahkan 6, baru diselesaikan dengan mengurangi angka 7. 5 dikurang 8 sama dengan minus 3, ditambah 6 sama dengan 3, dikurang dengan 7 sama dengan minus 4. Jadi jawabannya adalah minus 4. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian ataupun pembagian dua bilangan bulat yang berbeda tanda akan menghasilkan nilai yang negatif. Sedangkan perkalian atau pembagian dua bilangan bulat yang mempunyai tanda yang sama atau bernilai sama menghasilkan bilangan positif. Contohnya, 90 dikali 8 sama dengan 720, itu sama dengan minus 90 dikali minus 8. Sama-sama nilainya, maka menghasilkan nilai yang positif. Sebaliknya, jika perkalian adalah salah satu tandanya berbeda, misalkan 90 dikali minus 8 atau minus 90 dikali 8 menghasilkan nilai yang negatif, yaitu minus 720. Selanjutnya, sama halnya dengan pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan positif dengan bilangan positif maka menghasilkan bilangan positif. Begitu juga dengan bilangan negatif dibagi bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Kebalikannya, jika salah satu angka atau bilangan yang bernilai negatif dan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Contohnya, 64 dibagi 4 sama dengan 16. Begitu juga bernilai negatif keduanya, yaitu minus 64 dibagi minus 4. Hasilnya juga 16 positif.
Sebaliknya, jika ada salah satu bilangan yang negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Contoh, 64 dibagi minus 4 sama dengan minus 16, atau minus 64 dibagi 4 sama dengan minus 16. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat dalam sebuah kalimat matematika atau soal, maka pengerjaannya akan dimulai dari paling kiri. Contoh, 9 dikali 2 dibagi 3 dikali 4. Dalam satu kalimat atau dalam soal ini terdapat dua bilangan operasi yang berbeda, maka kita kerjakan dari yang paling kiri, khusus untuk perkalian dan pembagian dalam satu soal. Contoh, 9 dikali 2 dibagi 3 dikali 4, maka kita akan mengerjakan mulai dari yang paling kiri, yaitu 9 dikali 2 sama dengan 18, kemudian kita bagi dengan 3, hasilnya 6, kemudian kita kalikan dengan 4 menjadi 24. Jadi 9 dikali 2 dibagi 3 dikali 4 sama dengan 24. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama yaitu sifat pertukaran atau komutatif, di mana sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja, jadi tidak berlaku untuk pembagian dan pengurangan. Contohnya bisa kalian lihat pada layar, di mana ada sebuah kalimat matematika atau soal yang menyatakan minus 18 ditambah 54 sama dengan 36. Itu sama halnya jika angka yang kedua kita taruh di angka pertama dan angka pertama kita pindahkan ke angka kedua menjadi 58 ditambah minus 18 sama dengan 36. Jadi untuk sebuah soal atau kalimat matematika yang terdapat penjumlahan atau perkalian, maka bilangan tersebut bisa dibolak-balik tempatnya. Begitu juga pada perkalian, ada sifat komutatif, di mana pertukaran antara posisi angka pertama dan angka kedua tidak mempengaruhi nilainya. Contoh, minus 14 dikali 27 sama dengan minus 378. Ini sama halnya jika angka yang kedua kita taruh di depan, yaitu 27 dikali minus 14 sama hasilnya dengan minus 378. Maka minus 14 dikali 27 sama dengan 27 dikali minus 14. Selanjutnya sifat kedua yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Jika sebuah kalimat matematika atau soal matematika terdapat di dalamnya dua operasi bilangan yang sama, khususnya penjumlahan dan perkalian, maka posisinya yang kita kelompokkan bilangan pertama dan bilangan kedua, atau bilangan kedua dengan bilangan ketiga menghasilkan nilai yang sama. Sifat operasi hitung pengelompokan atau asosiatif yang merupakan sifat dari operasi hitung penjumlahan dan perkalian yang kedua. Itu artinya dikelompokkan pengerjaannya dengan tanda kurung. Contoh, misalkan 42 ditambah minus 60 ditambah 84. Hasilnya akan sama jika penggolongannya angka pertama dan angka kedua kita selesaikan terlebih dahulu, atau 42 ditambah minus 60 ditambah 84 kita kelompokkan 60 dan 84 terlebih dahulu. Hasilnya sama, yaitu 66. Dan yang terakhir yaitu penyebaran atau sifat distributif. Perhatikan, minus 5 dikali minus 35 di dalam kurung ditambah minus 5 dikali 86 di dalam kurung, itu akan sama pengerjaannya dengan minus 5 dikali di dalam buka kurung minus 35 ditambah 86 di dalam kurung. Artinya penyebaran di sini terjadi dari angka 5 yang tadi tersebar dijadikan satu tempat. Kemudian bilangan yang keduanya akan dijadikan satu tempat juga di penjumlahan. Berikut mengerjakan tugas halaman 18 nomor 1-10. Jika sudah selesai, silakan kirim ke WA Ibu. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.